akreditasi kampus aku ini Universitas Prasetya Mulia itu dapatnya A, dan untuk jurusan aku sendiri di jurusan branding itu A. Untuk jurusan branding aku bisa pakai. Halo, nama aku Sher Delvina. Aku jurusannya itu saat ini lagi di jurusan branding. Untuk semester berapa itu aku kuliah di semester kedua. Nah, aku itu berkuliah di Universitas Mulia BSD. Untuk dulu aku masuk itu lewat jalur apa? Jadi dulu itu aku masuknya lewat jalur tes. Nah, di Prasetya Mulia sendiri itu dulu waktu zaman aku masuk itu ada tes dari gelombang 1 sampai gelombang 7 atau 8. Exactly-nya aku nggak tahu berapa, tapi sekitaran kurang lebih itu sih. Terus untuk jalur masuknya sendiri itu kan tes tuh. Dan di tes itu ada tes general sih, jadi lebih kayak tes matematika, bahasa Inggris, dan juga psikotes. Buat kalian yang kurang tahu nih psikotes sebenarnya buat apa, jadi awal-awal itu sebelumnya aku juga kurang tahu sih psikotes itu untuk apa. Dan jujur katanya itu psikotes itu menentukan banget untuk kalian masuk atau enggak ke Universitas Prasetya Mulia ini. Kenapa? Jadi di psikotes itu kalian kan disuruh gambar. Dari gambar itu biasanya tuh kelihatan tuh gimana sifat kalian, pribadi kalian itu gimana. Terus apakah kalian cocok sama jurusan yang kalian pilih. Nah, di Prasetya Mulia sendiri itu waktu kita mau apply untuk tes, jadi kan kita beli form nih. Nanti di form itu kita isi kita mau jurusan apa. Nah, di jurusan apa itu ada 2 pilihan. Jadi maksudnya ada pilihan 1 sama pilihan kedua. Misalnya kalian pilihan satunya ini kalian maunya di finance, terus pilihan kedua kalian maunya di bisnis. Nah, nanti akan dilihat itu di psikotes, kayak kalian itu lebih cocok ke pilihan yang mana. Kalau misalnya ternyata psikotes kalian emang tes lain bagus dan psikotesnya juga kalian cocoknya ke finance, maka pilihan satu itu untuk finance kalian bakalan dipilih. Tapi kalau misalnya ternyata pas dilihat psikotesnya itu kalian lebih cocok ke bisnis, maka kalian bakalan dipilihnya itu ke bisnis nanti. Nah, waktu zaman aku itu juga, waktu di jalur tes sendiri, itu sempat ada yang cadangan, jadi kayak ada yang interview gitu, lewat jalur interview. Dan biasanya lewat jalur interview itu bukan berarti kayak tesnya jelek dan segala macem, karena setahu aku pun dari kakak tingkat itu, mereka ada bilang mungkin kayak kamu misalnya dapetnya di jurusan kedua nih, dia mau lihat kamu itu bener-bener pribadi yang cocok nggak nih sama jurusan kedua, karena kan nggak bisa dilihat dari hasil psikotes terus langsung dimasukin, tapi itu bisa juga dilihat dari hasil interview, terus dilihat kamu emang beneran cocoknya di kedua atau yang pertama yang jurusan kamu pilih. Setahu aku sih begitu ya, dari kakak tingkat yang ngomong dan juga yang lain gitu yang ngomong. Untuk berapa jalur masuk di Universitas Prasetya Mulia sendiri, itu aku kurang tahu ya exactly-nya berapa. Kayak misalnya ada jalur raport atau gimana, aku kurang tahu. Tapi selama aku kuliah di sana dan selama aku cari-cari tahu nih tentang apa cara masuknya, nah di situ sih setahu aku jalur tes. Cuman waktu zaman aku kan sempet itu ya jalur tesnya itu kepotong gara-gara COVID. Jadi kan jalur tesnya itu biasa sampai bulan nggak sampai bulan Februari doang sih, bisa sampai bulan Maret atau apa sekitar itu, pokoknya di tahun depannya. Nah, kan waktu itu Maret itu COVID-19 udah datang tuh, jadi kan udah semua berubah jadi online. Nah, di situ kan namanya kita perubahan secara online tiba-tiba secara mendadak, pasti butuh persiapan. Nah, di situ jadi yang pada online yang harusnya masuk itu secara offline tapi jadi online itu setahu aku katanya emang pakai jalur raport doang, bukan jalur tes yang kayak tes tertulis gitu. Karena kan emang dikarenakan COVID-19 juga, dan mungkin waktu itu belum kepikiran juga exactly gimana kita harus tesnya secara online. Jadi emang dialihkan dulu ke jalur raport. Tapi setahu aku di tahun ini itu udah mulai di jalur tes online sih. Untuk akreditasi kampus aku, setahu aku sih akreditasi kampus aku ini Universitas Prasetya Mulia itu dapatnya A. Dan untuk jurusan aku sendiri di jurusan branding itu A. Untuk jurusan branding aku bisa pastiin A karena aku sempet nanya nih ke Pras Mulia sendiri sebelum aku masuk. Dan mereka bilang kalau misalnya A.
Untuk berapa fakultas di kampus aku itu setahu aku ada 2 ya. Jadi emang sebenarnya itu kan Prasetya Mulia itu emang awalnya kampus untuk lebih ke bisnis gitu. Jadi dia ada yang namanya SBE, School Business Economics gitu. Nah, itu berhubungan sama yang bisnis. Jadi nanti ada branding, ada business management, terus juga ada yang hospitality business, terus ada yang international law business. Nah, tapi ada juga fakultas yang namanya STEM. Nah, ini tuh lebih kayak school yang science, technology, engineering, mathematics. Nah, itu di STEM ini. Jadi lebih kayak produk engineering, software engineering dan sebagainya sih, lebih kayak product design. Nah, di situ yang berhubungan sama IPA-IPA gitu, itu masuknya ke STEM. Ada juga food business technology. Nah, di situ sih. Untuk berapa biaya kuliahnya itu sepengalaman aku sih ya, untuk di semester 1 kemarin itu untuk biaya masuknya itu aku habis sekitar mungkin 70-an itu untuk DPP-nya gitu loh. Untuk biaya semesternya sendiri itu sekitar 20-an. Untuk 20-an berapa aku lupa, tapi di semester 1 aku dapat potongan tuh. Untuk di semester 2-nya udah mulai 20-an sih, nggak ada potongannya lagi. Untuk biaya hidup di kota atau daerah di tempat aku kuliah ya, sekarang kan aku lagi di BSD, padahal sebelumnya aku dari Jambi nih. Dan aku tinggal sini pun pas banget kos. Dan untuk biaya hidup itu mungkin sebenarnya untuk kos kan aku dibayarin nih. Jadi kalau untuk biaya hidupnya aku sendiri tanpa kos itu sekitar 2 jutaan ya. 2 juta sampai 1 juta itu udah cukup banget. Ya, tapi tergantung lagi gimana kayak kalau misalnya pergi keluar sama temen, hangout dan segala macem, itu kan perlu dihitung juga sih. Tapi untuk aku sendiri itu cukup. Tapi karena kos aku itu 2,5, mungkin ya untuk sebulan aku bisa 4,5. Untuk beasiswa di kampus aku itu, setahu aku sih beasiswanya itu nanti dilihat dari hasil tes pertama. Terus kalau misalnya dilihat hasil tes pertama kamu pantas untuk mendapatkan beasiswa, itu nanti kamu akan dikasih beasiswa. Jadi ada beasiswa yang full 100%, terus dapat tempat tinggal juga dan dapat uang saku setahu aku ya. Dari pengalaman-pengalaman aku tanya temen aku juga. Terus itu tuh kita juga ada yang namanya career point. Nah, di career point itu nanti ada kamu harus kumpulin poin gitu. Terus nanti kamu dapat berapa poin, itu setahu aku juga kamu dapat potongan gitu untuk bayar. Nah, itu juga termasuk dalam beasiswa. Jadi beasiswanya itu bukan murni karena kamu cuma pintar doang. Tapi karena kamu aktif di kuliah pun, itu kamu bisa dapat beasiswa. Untuk fasilitas yang tersedia, itu pasti ada fasilitas kantin, terus juga ada library, perpustakaannya. Aku dulu sebelum pandemi, aku sempet datang info session ke Universitas Prasetya Mulia sendiri. Terus aku udah sempet lihat juga. Nah, terus mereka juga ada auditorium. Nah, itu jadi kayak emang buat apa ya, lecture yang gede gitu. Terus mereka juga punya lab. Karena kan mereka punya STEM di mana itu school lebih ke science gitu. Nah, karena mereka jadi punya lab juga di situ sih. Terus mereka juga untuk yang hospitality juga mereka tuh kayak ada replikanya hotel itu gimana sih. Terus ada kitchennya juga. Ya, itu sih kurang lebih yang aku tahu mengenai fasilitasnya ya. Untuk berapa rata-rata wisuda yang lulus ketika kuliah di jurusan aku, exactly-nya aku jujur aku kurang tahu karena aku juga kurang perhatiin itu. Tapi mungkin kurang lebih ya 200-an, 200 sampai 300 mungkin, karena di angkatan aku sendiri itu ada untuk jurusan aku mungkin ada sekitar 200-an ya. 180 mungkin sampai 200-an, aku juga kurang tahu. Tapi mungkin untuk lulus di jurusan aku sih ya 200 atau 300, aku nggak tahu angkatan bawah seberapa banyak, dan aku juga nggak tahu sama atau enggak di angkatan aku sih. Untuk pesan kepada teman-teman yang mungkin mau masuk ke Universitas Prasetya Mulia, khususnya di jurusan aku, di jurusan branding, sering banget tuh branding dianggap jurusan yang gampang gitu loh di Universitas Prasetya Mulia, kayak di jurusan yang santai dan sebagainya. Tapi jangan pernah dengerin kata orang, karena mereka belum masuk ke jurusan branding. Emang kita mungkin lebih santai dibanding yang lain, karena kita nggak harus bikin bisnis, kita nggak harus bikin event, dan kita nggak harus masak-masak kayak anak hospitality bisnis, enggak. Tapi tetap ada ribetnya, karena aku percaya dalam setiap jurusan itu, tetap ada yang susah,
transkripnya. Jadi kayak dalam setiap jurusan itu punya kesusahan yang beda-beda. Dan di branding sendiri itu kamu harus bikin transkrip di mana kamu perlu nih misalnya wawancara 1,5 jam. Terus ya udah kamu bikin tuh transkrip sepanjang-panjang enggak ya, dan itu cukup makan banyak waktu kan. Terus kamu kalau offline itu kamu harus datang, duduk, dengerin orang. Kamu harus ngamatin orang dan sebagainya untuk tahu behaviornya mereka terhadap suatu brand dan sebagainya kan. Dan itu bukan hal yang gampang gitu loh. Jadi pesan dari aku untuk anak teman-teman yang mau masuk gitu, kalian jangan dengerin kata orang, tapi tetap fokus, lakuin, kerjain yang terbaik, karena branding di Prasetya Mulia itu seru banget, karena kita juga ada kayak dari perusahaan besar kayak Nivea dan sebagainya, itu bakal dilombain. Kemarin waktu aku semester 1 juga sempet Sabu Hachi, itu ada lombanya. Jadi tetap semangat ya semua. Terima kasih.